bisa berdampak bencana banjir di kawasan bawahnya, di mana tata air di atasnya sebagai kawasan penyangga itu rusak. Nah, kalau tata airnya ini rusak, maka ketika musim hujan tidak ada lagi pohon-pohon sebagai penyangga, maka di bawahnya itu potensi kebanjiran itu sangat besar sekali. Apa sih upaya dari pemerintah kabupaten dan juga perjuangan masyarakat Hulu Sungai Tengah dan juga perjuangan dari Wahid, apa yang mereka lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sudan Official. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu karena insya Allah channel ini akan memberikan informasi, hiburan, motivasi, inspirasi, dan edukasi jika kalian menonton video ini sampai habis. Saat ini saya bersama dengan Bapak Berry Nahdil Furqan. Beliau adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. For info buat teman-teman, di Bapak Berry Nahdil Furqan ini dulu adalah aktivis mahasiswa. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan bincang-bincang pada Pak dulu aktif di organisasi apa dan sudah tahun apa? Ya, dulu saya sejak sekolah, kemudian sampai kuliah, saya suka berorganisasi, khususnya organisasi kopi kita halaman. Dulu saya ikut Sipala waktu sekolah gitu kan, SPMA Banjarbaru. Nah, itu ada siswa pencinta alam. Nah, ikut juga aktif di sana. Kemudian saya kuliah di Fakultas Pertanian UNAM Banjarbaru. Saya aktif di mahasiswa pencinta alam Mapala Gramenia Fakultas Pertanian UNAM dan sempat menjadi ketua umum dari Mapala Gramenia Fakultas Pertanian UNAM. Nah, kemudian sejak berorganisasi itulah kemudian saya tertarik dengan isu-isu lingkungan, ya, tertarik dengan petualangan di alam bebas. Nah, karena waktu kita aktif di organisasi pencinta alaman, ya kan, di mana berbagai kegiatan olahraga di alam bebas itu banyak terlibat, diantaranya rock climbing, ya kan, orienteering, kemudian jelajah hutan dan sebagainya. Nah, dari sanalah kemudian kita berinteraksi secara langsung dengan alam, berinteraksi dengan masyarakat, melihat situasi sosial dan sebagainya. Di sanalah kemudian muncul rasa kepedulian, muncul rasa cinta, muncul rasa kasih sayang baik kepada alam maupun kepada sesama makhluk, ya, kepada masyarakat yang kita lewati dalam perjalanan kita. Karena di sana kita melihat, ya, bagaimana kita membandingkan situasi alam yang masih bagus, keadaan hutan yang masih sangat bagus, dengan kita membandingkan di lokasi-lokasi yang hancur akibat dari eksploitasi sumber daya alam skala besar seperti pertambangan. Nah, kita juga membandingkan bagaimana kemudian kehidupan masyarakat yang ada di kawasan hutan dengan masyarakat yang ada di kota, dengan masyarakat yang ada di wilayah pertambangan, gitu kan. Nah, di mana kita melihat bahwa sumber daya alam mereka ini diambil, dikeruk dan dibawa keluar, tetapi kemudian mereka tetap termarginalkan. Nah, disinilah kepedulian itu muncul. Nah, akhirnya saya berkenalan dengan organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI. WALHI ini sebuah organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia. Hampir di seluruh provinsi ada kantor WALHI daerah, dan kemudian tersebar di lebih 400 lebih anggota dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelum aktif di WALHI, saya sempat mendirikan Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia. Jadi semasa saya kuliah juga, saya sudah mendirikan sebuah yayasan, di mana yayasan ini di awalnya lebih bergerak di bidang penelitian keanekaragaman hayati. Jadi sempat waktu itu kita meneliti
keanekaragaman hayati di beberapa kawasan di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, bahkan hampir seluruh kawasan Pegunungan Meratus kita sudah lakukan penelitian untuk menginventarisir, mengidentifikasi flora dan fauna keanekaragaman hayati di kawasan Pegunungan Meratus yang hasil temuan dari penelitian kami itu ini sungguh menakjubkan, ya, menunjukkan kita punya keanekaragaman hayati yang sangat kaya raya sekali. Nah, kemudian akhirnya saya juga terlibat di WAHI, aktif di WAHI menjadi Direktur Eksekutif Daerah WAHI. 2 periode menjadi Direktur Eksekutif Daerah WAHI itu mulai tahun 2000 sampai dengan 2008. 2008 saya kemudian terpilih menjadi Direktur Eksekutif Nasional WAHI. Nah, di kantor pusatnya di Jakarta, 1 periode, jadi 2008 sampai 2012 saya memimpin WAHI, ya, di tingkat nasional. Nah, kembali kita ke perjuangan Meratus, ya kan, terkait dengan Meratus, dan memang ini sebuah kawasan yang sebagian hutannya masih bagus, ya, hutannya masih baik, di mana kawasan ini mesti harus tetap kita pertahankan karena kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati. Kemudian kawasan ini juga menjadi tempat hidup masyarakat adat, masyarakat Dayak di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, artinya kawasan Pegunungan Meratus ini memberikan nilai, bukan hanya nilai secara fisik, nilai lingkungan, ya kan, yang mempunyai sumber daya keanekaragaman hayati, tetapi juga mempunyai nilai sosial, di mana tempat hidup, gitu kan, masyarakat adat yang berdiam di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, saya kira kawasan ini menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Karena kawasan Pegunungan Meratus ini adalah juga kawasan penyangga bagi daerah-daerah yang di bawahnya. Kalau kita melihat peta Kalimantan Selatan, maka Kalimantan Selatan itu terbelah dua, di mana dibelah oleh kawasan Pegunungan Meratus. Dan kalau kita lihat hampir seluruh sungai yang ada di Kalimantan Selatan itu berawal dari Pegunungan Meratus, ya. Nah, mulai dari sebelah sisi timur maupun sebelah sisi barat, gitu kan, sungai-sungai yang mengalir sampai ke laut itu berawalnya dari kawasan Pegunungan Meratus. Artinya kawasan ini menjadi sangat penting sebagai kawasan penyangga, ya, penjaga tata air, sebagai kawasan kekayaan keanekaragaman hayati, juga sebagai tempat hidup, ya, tempat bersosialisasi masyarakat adat di kawasan Pegunungan Meratus. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh, betul, isu-isu brand. Sebenarnya apa sih, kegelisahan apa sih yang dirasakan masyarakat sehingga heboh beberapa tempat dengan kegiatan yang dilakukan ini dari masyarakat di Sungai Tengah? Kegelisahan apa itu? Kan beberapa tahun yang lalu itu ada kebijakan pusat yang memberikan izin konsesi pertambangan di kawasan Pegunungan Meratus yang masih alami, ya, yang masih terjaga. Nah, Pegunungan Meratus ini kan dari 13 kabupaten kota kita di Kalimantan Selatan, hanya Banjarmasin, Barito Kuala, dan Banjarbaru yang tidak dan Hulu Sungai Utara yang tidak masuk dalam wilayah kawasan Pegunungan Meratus. Kabupaten lainnya itu terdapat sebagian berada di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, jadi ada beberapa kawasan yang masih asli. Kawasan Pegunungan Meratusnya masih terjaga, salah satunya di Kabupaten Sungai Tengah. Dan ketika kemudian ada rencana eksploitasi pertambangan di sini, ada rencana pembukaan perkebunan skala besar kelapa sawit di kawasan ini menjadikan
kita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu menjadi perhatian ya, menjadi perhatian karena ini tentu akan memberikan dampak ya, baik itu dampak lingkungan maupun dampak sosial dan ekonomi. Nah, itu Pak, seandainya Gunung Meratus dibuka atau pemilihan fungsinya, kira-kira bencana apa yang kemungkinan akan terjadi? Yang pertama dalam segi lingkungan ya kan, berkurangnya keanekaragaman hayati. Bahkan mungkin ada keanekaragaman hayati kita yang belum diteliti, yang belum ditemukan khasiatnya dan sebagainya, itu bisa musnah. Dan padahal sumber daripada plasma nutah, sumber daripada obat-obatan ya kan, dari keanekaragaman ini. Nah, kalau ini dieksploitasi, ini bisa musnah. Itu bencana musnahnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, ini juga berdampak pada rusaknya ekosistem ya, rusaknya habitat dari fauna terutama gitu kan. Nah, dari satwa-satwa liar yang ada di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, yang ketiga, tentu ini bisa berdampak bencana banjir di kawasan bawahnya, di mana tata air di atasnya sebagai kawasan penyangga itu rusak. Nah, kalau tata airnya ini rusak, maka ketika musim hujan tidak ada lagi pohon-pohon sebagai penyangga, maka di bawahnya itu potensi kebanjiran itu sangat besar sekali. Nah, selama ini kan sudah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kalau dulunya itu sebelum ada eksploitasi kayu hutan di atasnya, itu kalaupun terjadi banjir mungkin 15 tahun sekali siklusnya gitu kan. Tapi sekarang hampir 2-3 tahun itu banjir gitu kan di di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Apalagi kalau kemudian dieksploitasi. Nah, kemudian itu bencana lingkungan. Nah, belum lagi kita bicara bencana sosial, bencana ekonomi. Kenapa? Karena konsep eksploitasi sumber daya alam saat ini seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit skala besar itu tidak ramah terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat. Nah, sehingga cenderung kemudian akan meminggirkan masyarakat lokal. Nah, sehingga dengan demikian itu kalau kita lihat di beberapa tempat masyarakat lokal tetap saja mereka terbelakang gitu kan, dan bahkan lingkungannya hancur karena mereka yang biasanya berladang, mereka berkebun dan segala macam kehilangan mata pencaharian, rusak karena tambang ini yang mengibatkan kemudian akses terhadap ekonomi itu menjadi hilang. Nah, dalam konteks sosial, di mana masyarakat di kawasan Pegunungan Meratus ini terbentuk karakter sosialnya dari lingkungan, dari alam yang ada di sekitarnya, ya, di mana interaksi hubungan kekerabatan, di mana interaksi terhadap ladang, ya, interaksi terhadap tempat-tempat ritual, ya kan, nah tempat-tempat keramat gitu kan. Nah, ini terbangun dari tatanan sosial masyarakat dan religi yang terbangun dengan lingkungan dan alam di sana. Nah, ketika ini rusak, ini akan merusak tatanan yang ada. Belum lagi kemudian budaya luar datang karena tambang masuk biasanya kan, atau investasi skala besar masuk, maka akan ada berbondong-bondong lah kemudian pekerja-pekerja dari luar yang biasanya itu akan diikuti tempat-tempat prostitusi gitu kan. Nah, kemudian budaya-budaya hedonis gitu kan. Nah, ketika ini tidak siap, maka masyarakatnya kemudian akan rusak tatanan sosial budayanya. Nah, ini yang saya sebut bukan hanya bencana lingkungan dan bencana alam, tetapi juga menjadi bencana sosial dan bencana ekonomi. Apa sih upaya dari pemerintah kabupaten dan juga perjuangan masyarakat Hulu Sungai Tengah dan juga perjuangan dari Wahid, apa yang mereka lakukan? Perlu saya luruskan sedikit dulu, sebenarnya sampai saat ini izin pertambangannya belum dicabut. Nah, kemarin yang dibatalkan itu adalah izin produksi. Jadi yang digugat Wali itu kemarin itu adalah ketika mereka kan punya izin konsesi. Dalam sistem perizinan pertambangan itu ada yang namanya izin konsesi. Itu
itu mereka memiliki izin wilayah itu untuk ditambang, tapi belum boleh menambang. Mereka baru boleh menambang kalau kemudian dinaikkan menjadi ada izin produksi. Nah, yang digugat oleh Wahyu kemarin, ketika mereka ingin meningkatkan menjadi izin produksi, digugat dan alhamdulillah itu kemudian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, artinya tidak ada izin produksi dan mereka tidak boleh berproduksi gitu kan. Tetapi masih ada izin konsesi. Nah, ini masih ada tantangan bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk terus memastikan agar ini tidak ditambang. Artinya ancaman ini masih ada, tetapi mengecil ya ancamannya. Yang tadinya sudah mau produksi digugat dan kemudian dibatalkan ya kan. Dan mereka nih sekarang mengajukan banding lagi kan, mengajukan PK gitu kan. Namun upaya ini terus juga kemudian dikontrabanding oleh Wahyu. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan, saya kira ini peran semua pihak. Ini pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dalam hal ini kawasan Pegunungan Meratus itu tidak bisa hanya dilakukan oleh para aktivis, atau tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, atau tidak bisa hanya dilakukan oleh para akademisi, mahasiswa. Ini harus bareng dilakukan oleh semua pihak, harus menjadi perhatian semua pihak, para aktivis lingkungan, para akademisi, para mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Nah, kalau semua ini sudah bareng, saya kira itu akan bisa ya kan untuk membendung agar kawasan pegunungan ini tidak dieksploitasi. Walaupun ini izinnya ini tidak punya kewenangan di daerah tidak punya kewenangan memberikan izin maupun mencabut izin, gitu kan? Karena izinnya itu punya kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Namun daerah bersama-sama masyarakat bisa melakukan upaya penolakan. Dan alhamdulillah karena ada kolaborasi ini, ya para aktivis yang didukung oleh para tokoh masyarakat, tokoh ulama yang didukung juga oleh pemerintah daerah, akhirnya sampai saat ini pelan-pelan terus-menerus memenangkan ya, dan artian memenangkan agar kawasan ini tidak dieksploitasi. Namun ini belum tuntas lagi karena izin konsesinya masih ada. Dan saya berharap ini terus kita sama-sama perjuangkan agar kawasan Pegunungan Meratus itu tidak dieksploitasi, dalam hal ini tidak ditambang. Tadi sebenarnya Om hendak bertanya tentang harapan, tapi sudah terjawab. Iya. Mungkin ini terakhir aja Pak. Bapak kan di yang datang calon menjadi bupati. Insya Allah. Nah, jadi Pak, belum ada permohonan. Iya. Seandainya Bapak diberi amanah terpilih, saya memohon pada Bapak, kami minta izin untuk bersama-sama mendukung Bapak membangun Hulu Sungai Tengah yang lebih bagus lagi. Dan kami mohon juga jika seandainya terjadi kekhilafan, apa itu dari staf Bapak, izin kami juga untuk mengkritik. Ya, saya kira kita sangat terbuka. Yang pertama, bahwa kemajuan suatu daerah itu tidak ditentukan sendiri oleh pimpinannya, tapi harus ditentukan bersama, ya kan, pimpinan ya, baik di pemerintahan maupun kemudian dengan masyarakat sipil, baik itu mahasiswa, akademisi, ya kan, organisasi kemasyarakatan, ya. Nah, kolaborasi inilah yang kemudian diharapkan untuk membangun agar kemudian Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bisa maju. Nah, yang kedua, agar kemudian kepemimpinan itu bisa tetap berjalan pada relnya, ya, cita-cita bersama ya, untuk mewujudkan visi mimpi dan visi kemajuan bersama, maka penting juga untuk dilakukan kontrol dan pengawasan, ya, dilakukan kontrol pengawasan. Dan insya Allah kita kalau terpilih, dan bukan hanya terpilih ke depan, dan selama ini pun kita sebagai wakil bupati, ya, beberapa waktu lalu juga kita memimpin beberapa organisasi, kita terbuka atas kritik dan saran serta masukan-masukan
dalam kerangka itu untuk membangun secara bersama-sama. Nah, saya kira tidak ada masalah soal teman-teman di luar ya kan, terus melakukan kontrol, bahkan menyampaikan kritik dan sarannya, selama kemudian itu untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun Kabupaten Belitung Tengah, itu kita sangat terbuka sekali. Terima kasih Pak. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bapak dan untuk masyarakat semua. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan 600 tetap lestari Bapak. Insya Allah. Apabila hujan malah dirusak oleh manusia, maka akan ada akibat. Betul. Baik, thanks for watching. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.